warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat pemirsa TV Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat bersilaturahim lewat kajian tarjamah Quran Lafdhiyah. Pada malam Jumat yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-234. Nah, sampai menjelang Isya nanti kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat yang sesudahnya. Untuk itu, marilah kita awali kajian kita ini dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita mulai dari ayat 235. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu Allaha ghafurun halim. Demikian bunyi ayat ini. Adapun arti secara lafziyahnya adalah wala junaha, dan tidak ada dosa. Atau kalau kita artikan boleh dengan lebih lengkap, karena la di sini adalah la linafil jinsi, sehingga kita artikan tiada dosa sama sekali dan tidak ada dosa sama sekali. Alaikum, atas kalian, fima arradtum, pada apa yang kalian sindirkan, bihi, dengannya, dengan ma,
wujudnya atau penjelasannya ma adalah min khidbatin nisa, dari meminang wanita. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah janda. Min khidbatin nisa, dari meminang wanita-wanita atau janda-janda. Karena ini ayat masih kelanjutan dari ayat yang sebelumnya berbicara soal wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka an-nisa di sini maksudnya adalah wanita yang sudah janda. Atau aknantum, kalian sembunyikan, fi anfusikum, di dalam diri-diri kalian. Alima, telah mengetahui, Allahu Allah, annakum, bahwasanya kalian, satadhkurunahunna, kalian akan menyebut-nyebut mereka. Walakin, tetapi, la tuwa'iduhunna, janganlah kalian menjanjikan kepada mereka sirron, secara rahasia, illa, kecuali, antakulu, bahwa kalian mengatakan, qaulan, dengan perkataan ma'rufa, yang baik. Wala ta'zimu, dan jangan kalian menetapkan uqdatan nikahi, akad nikah, hatta, sehingga, yablugho, sampai, alkitabu, ketentuan, maksudnya adalah masa iddah, ajalahu, pada waktunya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, ya'lamu, dia mengetahui, ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam diri atau hati kalian. Fahdharuhu, maka takutlah kalian kepadanya, kepada Allah maksudnya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, ghafurun, maha pengampun, halimun, maha penyantun. Demikian arti lafdhiyah dari ayat yang ke-235. Adapun arti secara keseluruhan adalah, dan tidak ada dosa bagi kalian untuk meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran. Atau kamu sembunyikan keinginanmu untuk meminangnya di dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kalian membuat perjanjian atau menetapkan janji untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kalian menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya.
yaitu masa menunggu seseorang yang dicerai, baik cerai mati atau cerai karena talak ya, sehingga dia boleh menikah lagi. Itu namanya iddah. Jadi tidak boleh menetapkan akad nikah sebelum habis iddahnya. Pada ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan berapa hari, berapa bulan waktu iddah itu. Nah, selanjutnya ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, dan takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Untuk penjelasannya, ikhwan akhwat dapat melihat di kitab-kitab tafsir ya. Karena memang Al-Fakir hanya mengartikan secara lafziyah, kemudian mengartikan secara global. Selanjutnya ayat yang ke-236. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. La junaha, sama juga ya dengan yang tadi. Wala junaha artinya apa tadi? Dan tidak ada dosa. Artinya di sini la junaha sama, tidak ada dosa. Artinya boleh ya kalau tidak berdosa. Alaikum atas kalian. In talaqtum jika kalian mencerai an-nisaa wanita. Yang dimaksudkan di sini adalah istri. Malam tamassuhunna, malam sebelum atau selama belum, manya masdar ya. Tamassuhunna, kalian menyentuh mereka. Ini kiasan untuk menunjukkan hubungan suami istri ya. Itu Quran sangat halus ya. Itu masa di sini maksudnya adalah hubungan suami istri sebelum suami istri sebelum suami berhubungan dengan istri, atau lebih mohon agak terbuka lagi yaitu bersetubuh. Au tafridu lahunna, atau kalian menentukan lahunna bagi mereka faridotan dengan suatu ketentuan. Wa matti'uhunna, wa matti'u, dan berikanlah pemberian hunna kepada mereka. Pemberian yang menyenangkan itu mata ya itu. Alal musi'i, atas orang yang mampu, orang yang kaya, arti aslinya yang luas ya, wasa. Qadaruhu, kemampuannya. Wa alal muqtiri, dan atas orang yang tidak mampu atau
miskin, qadaruhu sesuai dengan kemampuannya. Mata'an sebagai pemberian, bil ma'rufi dengan cara yang baik. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, ma'ruf adalah kebaikan yang berlaku pada suatu tempat dan secara umum diakui kebaikannya. Itulah ma'ruf. Haqqan sebagai hak alal muhsinin atas orang-orang yang berbuat baik. Adapun arti secara keseluruhan adalah tidak ada dosa bagi kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian yang belum kalian sentuh, belum kalian campuri, atau belum kalian tentukan maharnya. Faridoh di sini maksudnya adalah mahar. Dan hendaklah kalian memberi mereka mut'ah. Yang dimaksudkan adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah yang sesuai dengan kemampuannya. Inilah indahnya syariat Islam. Sampai pun dalam soal perceraian, seorang suami apabila mencerai istrinya, maka dia diperintahkan untuk memberi sesuatu yang dapat menghibur istrinya yang dicerai, selain nafkah yang harus diberikan kepada istri. Nah, jadi tidak langsung selesai ketika perceraian. Hubungan atau kewajiban suami tidak langsung selesai. Nah, dia diperintahkan untuk memberi sesuatu yang menghibur, menyenangkan istrinya, sekaligus memberikan nafkah selama dia dalam iddah. Wa matti'uhunna, tadi sudah kami artikan ya, sekarang tinggal adik keseluruhan. Dan hendaklah kalian memberi kepada mereka mut'ah. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan nikah mut'ah, tidak ada. Ya, ini adalah soal perceraian. Karena dalam fikih sunni bahasanya mut'ah itu haram mutlak. Tidak ada satupun ulama sunni yang menyatakan bahasanya nikah mut'ah itu diperbolehkan. Memang pernah diperbolehkan, tapi kemudian pada waktu Khaybar dilarang secara mutlak oleh Rasulullah SAW. Jadi hendaklah kalian memberi kepada mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya. Dan bagi yang tidak mampu juga menurut kesanggupannya. Yaitu pemberian dengan cara yang patut. Yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik. Mafhum yang sebaliknya, apabila atau pengertian yang sebaliknya, apabila seseorang mencerai istrinya dengan tidak mengikuti aturan-aturan tadi, berarti dia bukan orang yang baik. Selanjutnya ayat yang ke-237.
Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Demikian bunyi ayat ini. Adapun arti secara lafziahnya adalah wa in, dan jika talaqtumuhunna, kalian mencerai mereka, artinya istri-istri tadi, min qabli an tamassuhunna, dari sebelum kalian menyentuh mereka, waqad faradtum, dan kalian sungguh telah menentukan, lahunna, bagi mereka, fariidatan, suatu ketentuan, maksudnya adalah mahar, fanisfu ma, maka bayarlah separuh apa yang. Jadi di sini khobar tapi artinya adalah perintah. Maka bayarlah separuh apa yang faradtum, kalian telah tentukan. Illa, kecuali ayyafuna, bahwa mereka para istri memberi maaf. Jadi ini domirnya adalah hunna, ya. Ayyafuna, bukan muzakkar ya, tetapi muannas. Bahwa mereka para istri itu memaafkan atau membebaskan. Au ya'fua, atau memaafkan. Siapa? Fa'ilnya ya'fu adalah alladzi biyadihi, yang ada pada tangannya, artinya wali, uqdatun nikah, ikatan akad nikah. Wa an ta'fu, dan bahwa kalian memaafkan, itu akrabu, lebih dekat, littaqwa, kepada ketakwaan. Wala tansau, asalnya begitu ya. Wala tansau, dan janganlah kalian melupakan al-fadlah, kebaikan, bainakum, di antara kalian. Indahnya peraturan perceraian ini, Masya Allah ya. Begitu halus Allah memberikan tuntunan agar menghindarkan hal itu. Tetapi kalau memang itu terjadi, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh suami. Ada hak-hak yang harus diterima oleh istri. Nah itu. Wala tansau, dan jangan kalian melupakan al-fadlah, kebaikan, bainakum, di antara kalian. Jadi jangan sampai ketika terjadi perceraian yang diumbar, yang dibongkar hanya kejelekannya saja. Jangan.
Itu bukan ajaran Islam. Bahkan Allah mengingatkan masing-masing hendaknya tidak melupakan kebaikan yang pernah dibuat oleh istri kepada suami, yang pernah dibuat oleh suami pada istri. Masya Allah, betapa indahnya kalau manusia kembali kepada aturan Al-Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, basirun, maha melihat. Adapun arti secara keseluruhan adalah, dan jika kalian menceraikan mereka, artinya istri, sebelum kalian sentuh, padahal kalian sudah menentukan maharnya. Ini dalam pernikahan kan, pembayaran mahar ada kalanya kontan, ada kalanya ditunda. Tetapi memang harus disebutkan, saya bayar kontan. Nah, biasanya kan gitu. Yang memang belum pernah Al-Farum, saya bayar nanti. Sebetulnya boleh juga, tapi memang sudah harus ditentukan. Nah, apabila kalian menceraikan wanita sebelum kalian sentuh, padahal kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 atau separuh dari yang telah kalian tentukan. Kecuali mereka, istri-istri atau mantan istri itu, membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Ini bisa suami, bisa wali. Kalau wali membebaskan, maka suami dibebaskan dari membayar separuh mahar. Sedangkan kalau suami yang membebaskan, maka dia membayar seluruh maharnya. Nah ya, tapi bahasanya indah sekali. Alladzi biyadihi uqdatun nikah. Jadi kalau wali yang membebaskan, separuh dia bayar. Tetapi kalau suami yang membebaskan, dia bayar seluruhnya. Nah, demikian. Pembebasan itu atau pemaafan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Sungguh Allah Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Demikian para ikhwan akhwat, jazakallah atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.